Besok sudah berganti tahun, Saudara. Menurut kalender Tiongkok, tahun 2021 adalah tahun kerbau logam. Nah, bagaimana karakter tahun ini dan juga cara untuk bisa menambah peruntungan dan menghindari kemalangan tahun depan? Kami sudah bersama ahli Feng Shui, Jenny Komaladewi pagi ini. Halo Ibu Jenny, selamat pagi, apa kabar? Ya pagi, Bapak sekali. Halo, ini mau 2021 kita akan meninggalkan tikus logam ke kerbau logam nih Bu Jenny. Karakternya seperti apa sih kerbau logam ini? Jadi memang karakter tikus dan logam jauh berbeda ya. Kalau tikus itu bergeraknya cepat-cepat, sedangkan kalau kerbau itu bergeraknya satu persatu. Kalau tikus itu gerakannya suka tidak terpikirkan ya, gitu ya. Sedangkan kalau tahun kerbau itu kita harus berpikir panjang. Hmm. Karena di tahun kerbau ini kecenderungannya kita harus kerja keras gitu ibaratnya ya. Karena kan tahu kan kerbau itu kerja keras buat orang lain. Jadi intinya di tahun ini semua orang harus siap untuk bekerja keras, tidak mengandalkan kekuatan orang lain. Hmm. Gitu. Kalau logamnya? Kalau logamnya sebenarnya menurut saya di sini kan ada unsur keseimbangan unsur dari 5 unsur itu ada tanah dan logam. Akan terjadi over energy. Jadi banyak orang tuh punya ide begini begitu, maunya banyak gitu. Nah, akhirnya dalam siklus 5 unsur itu tanah menghasilkan logam. Nah, logam ini menjadi kelebihan kan? Nah, over energy ini artinya banyak orang-orang yang tidak bisa berekspresi dengan maksimal gitu. Jadi akhirnya bisa stres gitu, sakit gitu ya. Ataupun juga alam karena over energy akan terjadi masalah-masalah ketidakseimbangan alam gitu loh. Jadi logam ini simbol daripada unsur yang keras terjadi nggak seimbang di alam gitu. Ini kan tahun depan pasti pandemi masih ada, melihat vaksin juga belum tersebar gitu Bu Jenny ya. Nah, Ya. dengan adanya kerbau logam lalu juga pandemi seperti sekarang ini, gimana sih Ya. cara menghadapinya gitu? Jadi isunya gini ya, di tahun kerbau logam semua langkah harus efisien, efektif, tidak buang tenaga sia-sia. Hmm. Itu yang terjadi. Nah untuk itu kita semua harus realistis gitu ya. Karena pandemi ini kalau dari grafik keseimbangan Feng Shui saya, itu di semester pertama kita masih berat. Jadi Januari, Februari, Maret itu kecenderungannya kita sangat kerja keras banget lah gitu. Nah lewat semester pertama jatuhnya stabil. Oke. Jadi ditentukan langkah di awal ini yang paling berat tuh awalnya. Kalau awalnya kita bisa memulai langkah dengan baik, maka semester berikutnya kita bisa duduk gitu aja. Yang paling berat semester pertama sih menurut saya sih. Oh, sampai Maret itu ya? Yang anjloknya sampai Maret kalau dari grafik keseimbangan Feng Shui saya sih gitu loh ya. Oke. Jadi 4 bulan pertama, sampai iya 4 bulan pertama lah Maret April lah kira-kira. Ah. April kan masih ngangkat. Berarti di 4 bulan pertama itu mendingan kita lebih baik cenderung jangan terlalu banyak mau, kalaupun mau Wait and memutuskan. see, ya wait and see juga lebih baik gitu loh. Terus kalau besar punya keinginan itu jangan yang neko-neko, yang aneh-aneh gitu. Jangan yang nggak masuk akal, yang berkeinginan besar, terus investasi besar, terus maunya yang gede-gede itu nggak bisa. Pasti akan hancur gitu tahun depan. Hmm. Itu pun sepanjang tahun 2021 berarti ya, jangan terlalu banyak punya hal-hal yang besar yang akan dilakukan. Betul, karena kan tahun tikus itu kan everything will be start from zero since the year of rat kan. Jadi tahun kemarin tuh udah dari nol. Sekarang kerbau ke 1, bayangin. Dari angka 0 ke 1, berarti kan kita baru merangkak banget ya gitu ibaratnya. Jadi mungkin ya itu perubahan terjadi di tahun tikus, tahun kerbau pasti menyesuaikan gitu kalau menurut saya sih. Oke, begitupun dengan untuk keuangan dan investasi Bu Jenny, strateginya harus seperti itu? Betul. Untuk keuangan dan investasi, kita pun juga diharapkan tidak melakukan investasi yang sia-sia, gitu loh. Jadi Oke. setiap uang yang keluar itu harus diperhitungkan. Apakah ini akan bisa untuk jangka panjang atau enggak, gitu loh. Kalau hanya untuk mengeluarkan uang, hanya untuk kepuasan daripada ambisi sesaat, itu nggak benar, nggak boleh gitu tahun depan. Pasti kita akan kecewa gitu. Dan Hmm. bahkan apalagi kita kalau investasi mengandalkan orang lain gitu kan ibaratnya ya, bukan kita sendiri yang melakukannya atau kita nggak tahu bidangnya. Nah itu hati-hati. Bidang yang ikut-ikutan orang juga hati-hati gitu. Karena kan logam masih berkuasa. Logam itu berhubungan dengan e-commerce, telekomunikasi, teknologi gitu kan. Nah teknologi ini berkuasa, akhirnya semua orang kan jadi tersebar informasi yang luas. Nah ini dia hati-hati
gitu. Jangan Oke, sampai oke. kita ikut-ikutan, tapi kita nggak kuat dasarnya gitu. Nah, itu penting ya, harus dicatat. Nah, yang menarik juga pasti orang pengen tahu nih sio-sio apa sih yang akan cuan di tahun depan, tapi juga yang akan ciong nih di tahun depan. Tapi jangan dijawab dulu Bu Jenny, kita jeda sejenak, Kompas Bisnis akan segera kembali.